Aku seorang pemimpin geng setidaknya selama 10-11 tahun. Aku punya geng di Bronx. Aku punya geng di Queens. Aku punya geng di Brooklyn. Aku terlibat dalam kejahatan kekerasan, perampokan bersenjata, tawuran antar geng. Aku adalah orang yang saat kamu lewat, kamu tidak ingin berurusan denganku. Aku mulai berpikir bahwa akulah sang pencipta. Hal pertama yang aku katakan, aku tidak akan pernah menjadi muslim. Aku tidak akan pernah menempelkan wajahku di lantai. Aku menyerang dan merampok pengedar narkoba. Aku ditangkap. Aku tak bisa memakai narkoba lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Tidak ada lagi pesta. Semuanya berhenti begitu saja. Aku bertanya, mengatakan, pasti ada hal yang lebih besar dari apa yang kupikirkan. Dan saat itulah azan dikumandangkan. Sungguh sangat indah. Aku ingin pergi ke tempat itu karena itu adalah panggilan untuk inilah jawaban yang kamu cari. Terima kasih telah menerima undangan kami. Selamat datang di wawancara kami. Aku ingin memulai dengan siapa Abdul Aziz. Bisakah kamu ceritakan secara singkat tentang kehidupanmu? Aku lahir di Brooklyn, New York, sampai aku berusia sekitar 10 tahun lalu pindah ke Bronx sekitar awal tahun 80-an. Aku tinggal di daerah yang didominasi Latino, lingkungan kulit hitam. Tidak seburuk itu, tapi ada geng dan hal-hal seperti itu. Saat tumbuh dewasa, kehidupanku cukup sulit. Aku anak tunggal. Nenek dan bibiku membesarkanku. Tidak ada anak lain di rumah itu. Aku pecandu narkoba. Aku juga pecandu alkohol. Aku terlibat dalam kejahatan kekerasan, perampokan bersenjata, tawuran antar geng. Ayahku meninggal saat aku berusia 3 minggu. Dan ibuku pergi, meninggalkanku bersama nenekku. Jadi, tumbuh besar seperti itu. Ada banyak jawaban yang kamu inginkan tapi tidak kamu dapatkan. Pada saat itu, aku tak tahu siapa diriku. Aku tak tahu tujuanku. Aku tak peduli entah hidup atau mati pada saat masih muda. Jadi aku pindah ke jalanan. Dan karena banyak orang di jalanan sana, mereka menerimaku. Begitulah hidupku. Dan disitulah kehidupan gengku dimulai. Karena saat kamu tidak merasakan cinta dan perhatian di rumah, kamu akan mendapatkannya di luar sana. Dan itu bukanlah perhatian yang benar-benar kamu inginkan. Yang terjadi adalah aku mengikuti gaya hidup itu. Gaya hidup seperti itulah yang aku inginkan. Aku menikmati gaya hidup geng itu. Ya, aku menikmatinya. Aku menikmatinya untuk waktu yang lama. Aku pernah ditembak, aku pernah diserang, aku pernah ditikam, aku dipukul dengan tongkat, aku diserang berkali-kali, ditembak berkali-kali. Aku pernah menembak orang. Aku menginginkan kehidupan geng itu. Dan karena aku masih muda tanpa ada bimbingan, aku menyukainya. Kau tahu jalanan, kau tahu mereka bisa memakanmu hidup-hidup. Dapatkah kamu membawa kami ke masa itu? Hal apa saja yang kamu lakukan? Apapun yang bisa membuat orang lain takut padaku. Apapun itu, mulai dari merampok pengedar narkoba hingga menembaki anggota geng lainnya. Berkelahi, terus-menerus berkelahi. Membuktikan bahwa aku lebih gila dari orang lain. Aku menghabiskan sebagian besar hidupku untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang ditakuti dan kamu tak akan berani berurusan denganku. Jadi apapun, dari perampokan bersenjata, pergi ke tempat bisnis pengedar narkoba, dan merampok mereka, menembaki mereka, mereka menembakimu. Pergi ke pesta, berkelahi, karena kamu tidak menyukai geng itu. Geng itu tidak menyukai gengmu. Kalian melihat satu sama lain. Dan kemudian berubah menjadi, mari kita tembak saja, mengapa tidak? Atau mari kita berkelahi di luar. Dan kamu tahu, itulah kehidupan gengku sebelumnya. Sekarang jauh berbeda, cukup buruk. Tapi itu tidak seburuk yang kami lakukan. Karena saat kami melakukannya, itu sangat gila. Tidak ada banyak polisi. Jadi jika terjadi sesuatu, butuh waktu setidaknya 1 atau 2 jam bagi polisi untuk merespon hal-hal semacam ini. Terutama jika melibatkan senjata. Semakin banyak aku melakukannya dan semakin banyak orang membicarakannya atau mereka melihatnya dan mereka menyebutkannya, semakin aku merasa kuat, aku makin bersemangat. Karena sekarang aku ditakuti. Aku menjadi ancaman bagi orang-orang dan aku adalah seseorang yang ketika kamu lewat, kau tak ingin berurusan denganku. Aku adalah pemimpin geng setidaknya selama 10-11 tahun. Aku memiliki banyak anggota dan kami membuat banyak masalah. Itulah kehidupan yang aku nikmati. Karena saat itu, itulah kehidupan yang aku tahu. Karena agama tidak berarti di hidupku saat itu. Karena agama yang aku pelajari, aku tak mempercayainya. Kamu punya geng di Bronx? Aku punya geng di Bronx. Aku punya geng di Queens. Aku punya geng di Brooklyn. Aku punya anggota yang berbeda di lokasi yang berbeda. Jadi, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan, Jersey, Philadelphia, Connecticut,
Itu tempat-tempat di mana anggotaku akan datang, dan mereka semua akan datang ke pertemuan. Apa hal terburuk yang pernah kamu lakukan, yang sangat kamu sesali? Towards Eternity membutuhkan dukunganmu. Kami organisasi non-profit yang bertujuan menyebarkan pesan-pesan Islam ke seluruh dunia dalam 10 bahasa. Dengan dukunganmu, kamu bisa membantu orang-orang masuk Islam, meninggalkan yang haram, memulai salat, mengenakan hijab, belajar membaca Al-Quran, dan sebagainya. Hanya dengan berdonasi $1 per hari, kamu mendapat kesempatan beramal baik, insya Allah. Donasi melalui Towards Eternity, dan jangan lewatkan kesempatan emas ini. Apa hal terburuk yang pernah kamu lakukan, yang sangat kamu sesali? Aku rasa kejadian yang jika aku tidak memeluk Islam, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa jika kamu membunuh seseorang, sama saja kamu membunuh seluruh umat manusia. Dan ketika kamu menyelamatkan seseorang, sama saja kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi aku rasa aku menghancurkan umat manusia pada saat itu sebelum Islam. Aku tidak hanya akan mempertanyakannya, aku akan mengutuk penciptaku. Auzubillah. Dan itu karena sakit hati. Waktu terbaik bagi setan untuk mempermainkanmu adalah saat kamu terluka dan marah. Bagaimana kehidupan keyakinanmu dulu? Apa yang kamu yakini? Aku benar-benar tidak percaya pada apapun. Aku dipaksa masuk Kristen. Aku tidak pernah merasa nyaman dengan agama Kristen. Tidak masuk akal bagiku. Kenyataan bahwa aku harus berdoa pada orang lain sebagai perantaraku dengan penciptaku. Jadi aku harus bertanya pada Yesus agar Tuhan mendengarkanku. Aku harus melalui Yesus terlebih dahulu. Itu tidak masuk akal untuk berdoa pada seseorang yang ada di sini dan manusia sepertiku yang kemudian mati. Jadi mulai bertentangan denganku. Karena jika aku ingin mengambil mobil dari seseorang, mengapa aku harus menemuimu untuk berbicara dengannya tentang mobil itu? Aku bisa berbicara langsung dengannya. Itulah yang aku cari, itulah yang hilang. Jadi aku tidak percaya. Seperti yang diajarkan padaku saat tumbuh dewasa, dan disinilah kontradiksi itu muncul bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan kemudian bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu harus mengambil keputusan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Tuhan. Ada masalah di sini dan tidak ada yang masuk akal. Karena bukan hanya terkait Yesus adalah anak Tuhan, tapi juga terkait Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sekarang ada Bapa, ada Putra. Sekarang kamu mengatakan bahwa ada Roh Kudus juga. Disitulah konflik mulai muncul. Jadi aku sering memberontak terkait agama. Sampai pada suatu titik di mana aku benar-benar tidak percaya pada pencipta sama sekali. Aku mulai berpikir bahwa akulah pencipta itu. Dan auzubillah itu yang kulakukan. Seperti kau tahu tak ada pencipta. Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dariku. Dan sekarang aku memberontak. Aku masih muda, aku marah. Berapa umurmu saat itu? Aku rasa sekitar 18-19 tahun. Apakah kehidupan gengmu dimulai saat itu? Kehidupan gengku dimulai pada tahun 80-an. Kita bicara tentang awal tahun 90-an sekarang. Dengan Ketika kamu berusia berapa tahun? sekitar 10 tahun. Tidak ada ibu. Maksudku tidak ada ibu, tidak ada ayah di rumah. Tidak ada panutan laki-laki. Pernah aku terpojok, aku ditembak dan meleset. Pernah juga seorang pria datang dan menodongkan pistol padaku. Saat dia menarik pelatuknya tidak berbunyi. Pistolnya tidak meletus. Jadi ya, aku telah melalui banyak hal. Aku pernah diserang dan masuk ke rumah sakit. Aku pernah dikejar berkali-kali jika aku tertangkap. Dan pada saat itu, aku benar-benar tidak takut mati. Tapi kehidupan jalanan sangat berperan dalam hidupku karena tidak ada bimbingan. Jadi kau ditakuti? Ya, Tapi apa kamu puas dengan itu? rasanya sangat memuaskan pada saat itu. Tapi ketika kamu pergi dan kamu sendirian di malam hari, kamu akan merasakan kehampaan. Kehampaan itu kembali dan itulah yang kamu bangun di pagi hari untuk melakukan ini lagi. Untuk mengisi kekosongan, rasanya seperti sedang mengisi ulang. Rasanya seperti memiliki sebuah mobil. Ketika mobil kamu kehabisan bensin, kamu harus memasukkan lebih banyak bensin ke dalamnya. Jadi aku mengalami kekacauan sepanjang hari. Tiba malam hari, aku kehabisan bensin. Apa yang harus kulakukan? Saat pagi tiba, aku pergi keluar. Saatnya untuk mengisi bahan bakar dan memulai semuanya dari awal lagi. Kekacauan adalah sesuatu yang aku nikmati pada saat itu. Itu membuatmu merasa seperti tak tersentuh, seperti tidak akan terjadi apa-apa padamu. Semua orang akan takut melakukan apapun padamu. Itu memuaskan pada saat itu, pada hari itu. Tapi pada malam hari aku tahu ada yang salah dan tidak beres. Itu cukup berat. Dengan kata lain, jiwaku memberontak pada diriku. Aku merasa, aku tahu itu salah. Aku tahu ada yang salah. Tapi pada saat yang sama, aku tidak percaya pada Tuhan. Karena menurutku, jika Tuhan ada, mengapa aku harus mengalami hal ini? Aku sangat marah kepada Tuhan. Bahkan aku mengutuk Tuhan sebelum masuk Islam. Apa yang membuatmu marah kepada Allah? Ibuku membunuh ayahku. Hal itu membuatku gelisah. Dan tidak hanya itu, dia berdiri dan pergi.
dia menghilang begitu saja. Aku benar-benar meragukan pencipta, karena aku merasa jika ada pencipta, mengapa aku harus mengalami hal ini? Lalu apa yang terjadi saat kamu masuk penjara? Saat itu aku menyerang dan merampok pengedar narkoba. Ini cerita yang lucu, karena pada malam yang sama saat aku ditangkap, aku sudah memutuskan bahwa aku akan bunuh diri. Aku sudah merencanakannya, karena aku tidak percaya masih ada yang tersisa dalam hidupku, dan tidak ada yang layak untuk dijalani. Mengapa tidak mengakhirinya di sini saja? Itulah yang aku rasakan. Aku tidak punya tujuan hidup. Mereka menahanku setidaknya 2 jam sebelum aku akan bunuh diri. Aku pergi bersama mereka dengan sukarela. Aku melakukannya dengan sukarela karena itu kejahatan yang telah kulakukan. Dan sekarang secara terpaksa, aku tidak hanya tidak bisa bunuh diri, aku tidak bisa menggunakan narkoba lagi, aku tidak bisa minum lagi. Tak ada lagi pesta, semuanya berhenti. Tidak ada lagi kejahatan. Tidak ada lagi kejahatan. Kamu terjebak dalam ruang di mana kamu bisa mendapat masalah di sana, atau kamu bisa melakukan apa yang Allah berkahi untuk aku lakukan adalah berpikir. Dan begitulah aku menemukan Islam. Aku punya cukup waktu untuk lepas dari narkoba. Aku punya cukup waktu untuk menjauh dari alkohol. Tidak ada anggota geng yang bisa aku jumpai. Aku mulai menjadi bersih. Aku mulai melihat di mana kesalahanku, kemudian aku mulai pada satu titik rasanya seperti, oke, sekarang aku tahu mengapa aku merasakan apa yang aku rasakan. Sekarang aku harus menghadapi semua yang kulakukan. Sekarang aku mulai merasa bersalah. Sekarang aku mulai merasa tidak enak, rasanya sulit. Sulit karena semua hal ini yang ingin kamu lakukan, yang sedang kamu mainkan berhenti. Berhenti begitu saja di sana. Sampai hari ini aku katakan bahwa itu adalah rahmat Allah. Karena aku sudah punya senjata, aku sudah punya pelurunya, aku sudah punya cara yang akan kulakukan. Yang tidak ada dalam rencanaku adalah polisi datang dan mengetuk pintu lalu aku membuka pintu. Dan aku ditangkap hari itu. Aku tidak pernah melihat rumahku sampai 3 tahun kemudian. Itu adalah pengalaman yang menurutku jika harus terjadi lagi untuk mendapatkan hasil yang sama, bahwa aku akan menemukan Allah, aku akan melakukannya lagi. Karena disitulah pesan Allah berbicara padaku. Dan apa yang terjadi sehingga kamu mulai mengambil langkah menuju Islam? Aku mulai mencari dan aku berkata, pasti ada jawabannya. Ada Tuhan, pasti ada Tuhan. Karena sekarang kamu mulai melihat jalan penciptaan. Aku bertanya, mengatakan, pasti ada sesuatu lebih dari apa yang kupikirkan. Dan saat itulah azan dikumandangkan. Itu muazin yang mengumandangkan azan. Begitu indahnya hingga aku datang ke sana. Itu sangat keras sehingga kamu bisa mendengarnya di halaman. Dan aku ingin pergi ke tempat itu. Karena itu adalah panggilan. Bukan hanya karena itu adalah panggilan untuk berdoa, tetapi juga panggilan untuk jawaban yang kau cari. Aku menangis saat azan dikumandangkan, karena itu adalah sebuah panggilan. Itu bukan hanya sebuah panggilan untuk berdoa, itu adalah panggilan untuk membangunkanku, bahwa Tuhanmu sedang mencarimu. Kamu mungkin ingin menuju ke arah itu. Aku menunggu pria yang ada di asramaku untuk kembali. Lalu aku mulai bertanya padanya, karena pada awalnya aku kira itu sebuah lagu, karena kedengarannya begitu indah, kedengarannya seperti sebuah lagu. Dan aku berkata, lagu apa itu yang berasal dari masjid? Dan dia berkata, tidak ada lagu. Aku berkata, ya, ada. Itu adalah sebuah lagu. Aku tahu lagu itu berbunyi Allahu Akbar. Dan dia seperti, oh itu suara azan. Aku berkata, azan, apa itu? Apa itu? Dan dia berkata, itu suara azan. Itu adalah panggilan untuk memberitahumu bahwa sholat akan segera dimulai. Aku tidak pernah mendengar ada orang yang mengumandangkan azan seperti itu. Dan dia seperti, biar ku tebak, kamu tidak punya waktu untuk belajar dari orang lain. Dan aku seperti, tidak. Tapi ada banyak pertanyaan. Dan banyak seperti, mengapa ada lebih dari satu Tuhan? Dan Islam langsung menjawabnya, tidak ada lebih dari satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Dan aku seperti, wow, inilah yang aku cari. Karena hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Isa sebagai anak Allah, tetapi ada kepercayaan bahwa Isa adalah seorang nabi dan utusan Allah. Maka aku pun dapat menerimanya. Jadi ketika aku ke wilayah utara, ada beberapa pertanyaan yang aku ajukan seperti, oh, mengapa kamu hanya berdoa di hari Minggu? Tidak, kami sholat 5 kali sehari. Oke, itu masuk akal. 5 kali sehari. Setiap hari. Aku berkata, oke. Tidak seperti orang Kristen dan Katolik yang bisa berpesta dari Senin sampai Sabtu, lalu pergi ke gereja pada hari Minggu dan kamu diampuni. Itu adalah hal lain yang membuatku kesulitan. Bagaimana kamu tidak menaati yang maha tinggi dari hari Senin sampai Sabtu, lalu hari Minggu kamu bisa pergi ke gereja dan diampuni atas semua yang telah kamu lakukan. Tidak peduli apapun itu. Itu tidak masuk akal. Itu sebabnya aku memberontak terhadap agama. Sampai seperti yang kukatakan, Islam mengajarkanku bahwa ada perbedaan. Dan ketika aku mengetahui bahwa itu adalah agama terakhir yang diutus, agama ini sudah ada. Namun itulah bentuk akhir agama Islam yang diutus. Saat itulah aku seperti, oke. Lalu seorang pria berkata padaku,
Manusia terus berbuat kesalahan. Dan itulah tujuan kedatangan para rasul ini. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir utusan Allah. Agama Islam adalah jawaban yang aku cari. Itulah yang membantuku keluar dari penjara, membantuku kau tahu, membuat pilihan yang lebih baik dalam hidup yang tidak pernah aku lakukan. Aku berhenti minum, aku tidak pernah menggunakan narkoba lagi. Bagaimana perasaanmu? Batinku rasanya bahagia, karena aku perlu memulai kembali hidupku. Aku diberitahu bahwa yang merupakan salah satu hal terindah adalah bahwa Islam tidak menghiraukan masa lalumu. Jadi, sungguh indah sekali, sungguh indah saat tahu Islam tidak menghiraukan segala masa lalumu. Bahkan kejahatan yang aku pikir tidak akan pernah diampuni, karena pembunuhan adalah dosa yang tak terampuni. Tapi sebelum Islam, saat mengenal Islam, aku tahu aku dimaafkan akan hal itu. Dan atas hal lain yang kulakukan, aku mulai pergi ke masjid. Dan dari sana, alhamdulillah, aku memeluk Islam dengan cara yang benar. Aku kembali mengucapkan kalimat syahadat. Aku merasa bahagia sebenarnya. Itu menghidupkan kembali semangat dan jiwaku. Dengan kata lain seperti cahayaku redup lalu lampunya menyala. Itu membuat cahayanya lebih terang. Apa alasan pertamamu tertarik pada Islam? Pertama kali sebelum kamu bersyahadat di Pulau Rikers. Saat aku berhasil lepas dari narkoba dan sadar bahwa aku bukan Tuhan. Itu seperti yang dikatakan oleh temanku, hanya ada satu Tuhan. Hal itu membuatku tertarik untuk mempelajari Islam. Semoga Allah mengampuniku. Ketika aku berlarian sambil mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, hal pertama yang kukatakan adalah, aku tidak akan pernah menjadi Muslim. Kata-kata itu keluar dari mulutku. Aku tidak akan pernah menjadi Muslim. Aku tidak akan pernah meletakkan wajahku di lantai. Itulah yang aku katakan. Aku tidak tertarik pada Islam sampai aku masuk penjara. Lalu kamu bebas dari penjara dan lalu menyelesaikan hukumanmu. Saat aku menyelesaikan hukumanku, aku meninggalkan penjara dan aku bahagia. Sekarang saatnya menyampaikan pesan pada penontonmu. Aku mengajak orang-orang untuk masuk Islam di geng. Dan alhamdulillah, saudara Wesley dan 3 saudara lainnya menerima ajakan itu. Dan alhamdulillah, anakku mengatakan bahwa aku menginspirasinya untuk bersyahadat. Baru-baru ini seorang saudara pulang dari penjara dan dia bercerita padaku, saudaraku, alasan mengapa aku menjadi Muslim adalah karena menontonmu. Dan aku tidak mendengarkanmu pada saat itu karena aku sedang minum dan mabuk. Dia masuk penjara dan dia menemukan Islam di sana. Dan sekarang saat aku melihat saudara-saudara, ada perbedaan besar. Dia bukan seperti orang yang biasa kulihat. Aku senang ada seseorang yang mendengar pesan itu. Apakah sulit bagimu untuk berhenti dari semua kebiasaan burukmu dan mengubah hidupmu? Oh ya, tentu kawan. Aku mulai memisahkan diri dari orang-orang yang tidak melakukan apa yang aku lakukan. Aku mulai menjauh dari orang-orang yang tidak berdoa dan tidak memiliki kepercayaan, dan lebih banyak tinggal di sekitar orang-orang yang beriman, atau dengan orang Muslim, tentu saja. Dan perubahan besar pun datang ketika aku pindah dari sini ke Connecticut. Aku tidak tahu apa-apa tentang Muslim di Connecticut, dan aku menikmatinya seperti itu karena aku memiliki kesamaan. Dan salah satu perkataan yang aku dengar, salah satu hal yang kudengar dan kucintai adalah, Muslim adalah teman dan pelindung satu sama lain. Aku juga mendengar temanku, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, seseorang itu tergantung agama, kehidupan teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Aku mulai memperhatikan bahwa setiap kali aku di sekitar orang-orang yang tidak melakukan apa yang kulakukan, disitulah masalahnya. Jadi hidupku berbalik. Sekarang aku tinggal di sekitar orang-orang yang melakukan apa yang aku lakukan, dan itu membuatku lebih mudah untuk tetap berada di jalan Allah. Banyak orang yang mengira bahwa, mengurung seseorang di dalam penjara akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Setelah beberapa waktu, dia akan belajar dari pengalamannya dan akan menjadi orang yang lebih baik. Dia direhabilitasi. Menurutmu, apakah ada sistem yang dapat mewujudkan hal ini selain Islam? Islam adalah jawaban bagi umat manusia. Alasan mengapa aku mengatakan hal itu adalah karena jika bukan karena Islam, kurasa aku tidak akan mendapat pelajaran. Aku akan keluar masuk penjara, atau bahkan mungkin aku sudah mati sekarang. Selama tidak ada yang menuntunku, disitulah masalahnya. Aku percaya itu dengan hatiku, dengan sepenuh hati, bahwa ini adalah jawabannya. Ada jenis persaudaraan tertentu dalam geng. Ya, Ketika kamu membandingkannya dengan persaudaraan dalam Islam, benar-benar berbeda. Seringkali mereka merasa takut dan itulah sebabnya mereka setia. Jadi mereka menunjukkan cintanya dalam geng karena tidak tahu apa yang ada di pikiranmu
atau apa yang bisa kamu lakukan pada mereka. Sedangkan dalam Islam, cinta diberikan padamu secara cuma-cuma. Kau tahu, ini tidak seperti cinta karena aku takut padamu. Dalam Islam, aku mencintaimu karena kamu adalah saudaraku. Apa yang paling membuatmu terkesan pada Nabi Muhammad SAW? Fakta bahwa ia bersedia untuk menjalani segala sesuatu yang telah ia lalui, untuk memberikan kita jalan hidup yang indah ini. Dia mengalami banyak penyiksaan fisik, banyak pelecehan verbal. Dia ditolak berkali-kali. Dia dipaksa keluar dari rumahnya. Dia melalui semua itu dan tetap rendah hati. Dia melakukan hal-hal yang aku rasa tak ada manusia yang bisa melakukannya. Karena dibutuhkan tipe orang tertentu. Dan hanya orang seperti itu yang bisa menjadi nabi atau utusan Allah yang dapat bertahan dengan penderitaan seperti itu. Tetap teguh dan kuat dan tetap di jalan Allah. Terus mengajarkan segala sesuatu dengan cara yang diperintahkan Allah. Itulah yang membuatku terkesan dengan Nabi Muhammad SAW. Fakta bahwa ia tidak mau menyerah pada umat manusia dan bahwa ia diutus sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Bayangkan kamu berhasil masuk surga dan kamu melihat Nabi Muhammad SAW. Apa yang ingin kamu sampaikan padanya? Terima kasih. Terima kasih telah membawa agama yang membantu menyelamatkan orang sepertiku. Terima kasih telah menjadi seseorang yang bersedia berdiri di sana dan berbicara padaku di hari kiamat. Terima kasih telah tulus dalam Islam dan untuk mengajarkannya sebagai pesan perdamaian, bukan pesan kemarahan dan kebencian. Yang terakhir, jika ada kesempatan untuk berbicara dengan semua orang non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan pada mereka secara singkat? Aku ingin mengatakan, dengar, buka hatimu. Bukalah telingamu, jangan berprasangka, jangan melihat apa yang telah dilakukan orang lain. Lihatlah Islam dan dapatkan pesannya sendiri. Ini adalah cara hidup yang indah. Islam memiliki jawaban atas apapun yang kamu cari, dan itu akan memberimu kedamaian.